Kalau ngomongin soal keselamatan kerja, apa sih yang kepikiran sama kalian? Pasti helm proyek, sepatu safety, atau tanda-tanda awas gitu kan? Tapi, gimana kalau saya bilang bahaya paling besar itu justru ngumpet di tempat yang kita anggap paling aman? Nah, di sini kita bakal bongkar cara pandang yang sama sekali baru soal ini. Pertanyaannya kedengaran simpel ya. Tapi coba deh, renungin lagi. Lorong kantor yang tiap hari kamu lewatin, pantry tempat ngopi, bahkan meja kerja kamu sendiri. Kita tuh udah saking terbiasanya, sampai kita nggak lagi memperhatiin. Nah, justru disitulah letak bahayanya. Gini, coba bayangin. Di satu sisi, otak kita mikirin bahaya yang wah, yang dramatis. Kayak tumpahan bahan kimia, atau ada penyusup pas kerja malam-malam. Tapi di sisi lain, bahaya yang sebenarnya paling sering kejadian itu, ya hal-hal sepele yang kita cuekin. Kayak ada kardus ngegeletak di jalan, atau ada orang asing mondar-mandir dan nggak ada satupun yang sadar. Jadi apa dong biang keroknya? Ternyata bukan bahaya-bahaya heboh tadi. Musuh terbesar kita justru sesuatu yang kita suka banget, yaitu rutinitas. Rasa nyaman yang bikin kita ngerasa, aman-aman aja. Justru itu yang pelan-pelan bikin kita lengah. Oke, kita ambil contoh yang umum banget ya. Ada seorang karyawan, dia baru aja kelar meeting, terus jalan keluar ruangan. Pemandangan kayak gini kan terjadi puluhan bahkan ratusan kali setiap hari di kantor manapun. Biasa banget kan kelihatannya? Terus, apa yang dia lakuin pertama kali? Udah bisa ditebak, langsung ambil HP. Dan seketika itu juga, perhatiannya langsung kesedot ke dunia maya. Dunia nyata di sekelilingnya, benar-benar diabaikan. Karena lorong itu udah familiar banget, badannya kayak jalan sendiri, otaknya mati tapi kakinya tetap ngelangkah. Dia bisa jalan, buka pintu, semuanya sambil matanya nempel ke layar. Nah, inilah yang kita sebut mode autopilot. Dan ini bahayanya lebih dari yang kita kira loh. Nah, ini penjelasannya. Secara psikologis tuh simpel banget. Begitu kita masuk ke dalam sebuah rutinitas, tingkat kewaspadaan kita itu langsung anjlok. Kita jadi cenderung, sengaja nggak sengaja mengabaikan bahaya-bahaya baru yang mungkin muncul. Dan inilah hasilnya. Ada bahaya yang jelas-jelas ada di depan mata, tapi sama sekali nggak kelihatan sama dia. Oke, kali ini mungkin cuma lantai basah. Tapi gimana kalau yang ngegeletak itu kabel listrik yang lepas? Atau tangga yang nggak stabil? Satu kelalaian kecil, akibatnya bisa fatal loh. Terus gimana caranya kita keluar dari mode autopilot yang bahaya ini? Jawabannya bukan pakai teknologi canggih atau aturan yang ribet. Jawabannya ada di sebuah skill mental yang sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Namanya kesadaran situasional. Penting nih buat dipahami. Kesadaran situasional itu bukan berarti kita jadi parnoan, curiga sama semua hal. Bukan itu. Ini tuh lebih ke menjaga level kewaspadaan yang pas aja. Cukup buat ngenalin kalau ada sesuatu yang aneh atau nggak beres. Jadi kita punya sepersekian detik yang berharga itu buat bereaksi. Konsep ini kedengarannya emang canggih ya. Dan emang bener, ini tuh skill wajib buat pilot pesawat tempur atau tentara. Tapi kabar baiknya, prinsip dasarnya itu simple banget dan bisa diterapin sama siapa aja, di mana aja. Jadi ini bukan soal latihan khusus yang ribet, tapi soal ngebangun kebiasaan simple yang cerdas, kebiasaan yang bisa nyelamatin kita. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara ngelatih otot kesadaran situasional ini? Gampang banget kok. Kita mulai aja dari 3 kebiasaan simple yang bisa langsung kamu praktekin hari ini juga. Rumusnya simple. 1. Singkirin dulu kabut gangguan. 2. Kita belajar buat bener-bener melihat, bukan cuma ngeliatin doang. Dan 3. Kita biasain buat scan cepat setiap kali masuk ke tempat baru. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, ini yang paling jelas banget. Pas kamu lagi jalan, mau itu ke toilet, ke meja teman, kemanapun, simpen dulu HP-nya, lepas dulu headphone-nya, coba deh untuk benar-benar hadir 100% di lingkungan kamu saat itu. Oke, selanjutnya, latih mata kamu buat benar-benar melihat, bukan cuma sekedar natap. Coba tanya ke diri sendiri, ada kardus aneh nggak di situ? Lantainya ada yang basah nggak? Jadi gerakin pandangan kamu, jangan cuma fokus ke tujuan akhir. Coba deh scan dari ujung ke ujung. Dan ini nggak perlu dilakuin tiap detik kok. Coba aja trik simpel ini. Setel alarm atau pengingat buat ngangkat kepala tiap 20 menit sekali. Cuma butuh 2 detik buat lihat sekeliling, waktu yang sebentar banget kan? Tapi efeknya buat keselamatan, gede banget. Dan yang terakhir nih, tiap kamu masuk ke ruangan yang asing, misalnya ruang meeting yang jarang dipakai, gudang, atau bahkan toilet di lantai lain, coba deh luangin beberapa detik buat scan ruangan itu. Cari di mana pintu keluarnya, dan lihat ada yang aneh atau enggak pada tempatnya enggak.
Nah, semua tips tadi itu sebenarnya ngerucut ke satu poin penting yang nggak boleh kita lupain. Keselamatan itu bukan cuma tugasnya manajer atau tim safety kantor. Bukan. Ada satu orang yang paling bertanggung jawab. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Betul, perusahaan emang wajib nyediain lingkungan kerja yang aman. Tapi pada akhirnya, yang jadi garda terdepan buat keselamatan diri kita sendiri, ya kita. Kebiasaan kita, kewaspadaan kita, itulah sistem keamanan kita yang paling utama. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungin. Coba ingat-ingat lagi hari ini. Waktu jalan dari parkiran, pas ngambil kopi, pas balik dari toilet, kira-kira ada apa aja yang kamu lewatin? Hal apa yang mungkin luput dari perhatian kamu? Nah, mulai besok, coba deh tantang diri sendiri untuk melihat lebih banyak.